Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di videoku. Dan agak karebah, semoga madece maneki. Nah, di video kali ini mau bahas sebuah kamera yang sudah lama saya gunakan, yang selama ini saya gunakan, yaitu Canon EOS M50. Kamera ini sudah saya gunakan dari akhir tahun 2018 sampai sekarang, tepatnya itu di bulan 12 pada saat itu. Sampai sekarang saya gunakan untuk kebutuhan foto, kebutuhan video, untuk ngevlog. Ini adalah kamera yang saya andalkan. Saya berani katakan kamera ini adalah salah satu kamera yang populer pada saat itu, khususnya di tahun 2018 sampai tahun 2019, karena kalau dilihat dari fiturnya dan harganya, kamera ini sangat recommended. Kalau pada saat itu mungkin saingannya ada di kamera, kalau dari Lumix ada G7, kalau dari Sony ada Alpha 6000, kalau dari Fuji ada XT100, walaupun XT100 sebenarnya lebih baru daripada M50 ini. Tetapi menurut saya M50 lebih unggul daripada kamera-kamera tersebut, karena kalau dari Lumix G7 itu autofocusnya tidak sebagus yang ada di M50. Kemudian dari Sony Alpha 6000 dia belum punya mic input dan juga belum bisa 4K. Lalu di XT100 itu dia bisa 4K, tetapi 4K-nya kurang maksimal, bahkan susah untuk digunakan, tidak bisa digunakan karena cuman sampai 15 fps. Jadi menurut saya ini adalah kamera paling recommended pada saat itu, paling keren lah yang bisa kita dapat dengan harga segini. Kalau sekarang sudah lain cerita, karena sekarang itu sudah banyak kamera-kamera canggih yang terbaru, semisal 6100 dari Sony, Alpha 6400, kalau dari Fuji sudah ada penerus XT100 yaitu XT200. Itu semua kamera-kamera terbaru yang tentu saja menawarkan fitur yang terbaru sekarang. Di video ini saya akan bahas M50 ini apakah masih oke, masih layak untuk kita miliki di tahun 2001 untuk kebutuhan foto, mungkin kebutuhan video, apakah masih oke. Jadi tonton videonya sampai habis, kita akan bahas. Hal pertama yang saya suka dari Canon EOS M50 ini adalah bodinya yang compact, kemudian tombol-tombol yang ada di kamera ini itu minimalis dan juga simple, gampang dimengerti. Jadi ini akan memudahkan kita kalau mungkin mau bawa kamera ini kemana, pergi jalan begitu, karena bodinya yang compact. Karena memang ini adalah kamera mirrorless, jadi bodinya akan jauh lebih kecil daripada kamera-kamera DSLR pada umumnya. Apalagi saya itu adalah tipe orang yang suka bawa kamera kemana-mana, misalkan ke tempat kerja, ke tempat nongkrong, misalkan mau pergi jalan-jalan, saya itu suka bawa kamera. Jadi kamera ini asik untuk dibawa-bawa karena walaupun kita cuma pakai tas kecil, kamera ini sudah bisa muat di dalamnya karena bodinya yang compact. Kemudian tombolnya yang minimalis dan gampang dimengerti karena di atas cuma ada dua dial lah, dua dial ada. Untuk menu kita bisa setting mau menu foto, mau menu video, kemudian di depan ada dial untuk shutter, dan di dial untuk shutter ini ada juga lingkaran di situ yang bisa kita putar-putar. Defaultnya itu bisa setting shutter speed, di sebelah kiri tidak ada dial, tidak ada tombol, kemudian di bagian depan juga simple. Jadi menurut saya kamera ini sangat mudah untuk digunakan, sangat mudah untuk dimengerti, dan juga bodinya compact. Selanjutnya yang saya suka dari kamera ini adalah layarnya yang sudah bisa diputar ke depan dan juga sudah layar sentuh. Nah, ini sangat memudahkan bagi kita yang syuting atau buat videonya itu sendiri. Ini sangat berguna karena contohnya sekarang saya lagi merekam itu sendiri, layarnya tinggal saya putar ke depan, kemudian saya bisa melihat framing video saya apakah sudah bagus, sudah keren, kemudian cahayanya apakah sudah sesuai. Ini bisa kita setting sendiri. Ini sangat mudah. Jadi kalau kita ngevlog mungkin sambil jalan itu juga sangat membantu karena kita bisa melihat framing kita pada saat itu. Kemudian layar sentuhnya itu sangat responsif dan full layar sentuh. Itu kita mau akses menu, mau akses video, mau zoom foto juga bisa dari layar sentuhnya. Kurang lebih sudah ya mirip-mirip dengan smartphone lah, responsif dari layar sentuh di M50 ini. Untuk kualitas foto dan video di kamera M50 ini jangan diragukan karena
sudah kekinian menurut saya, sudah di Jig 8, kemudian APS-C, lalu bisa menghasilkan foto dengan kualitas 24 megapiksel. Itu menurut saya sudah sangat oke, sudah sangat kekinian. Dan juga M50 ini bisa shoot foto yang beruntutan begitu sampai 7,5 fps. Jadi kalau ada momen-momen yang cepat begitu, kita bisa menggunakan fitur itu. Dan yang paling saya suka kalau untuk urusan foto di M50 ini ada namanya C-RAW. C-RAW adalah bentuk RAW yang ukuran filenya itu lebih kecil daripada RAW yang biasanya. Kemudian untuk urusan video, ini yang paling saya suka dari M50 karena kualitasnya itu sudah bisa sampai 4K 24 fps, Full HD dari 24 fps sampai 60 fps. Dari HD kalau kita mau lebih slow mo lagi bisa menggunakan HD di 120 fps. Jadi kalau 4K-nya itu saya jarang gunakan karena kekurangannya adalah kalau kita menggunakan mode 4K akan ada cropping, itu cukup banyak di 1.7, kemudian dual pixelnya itu tidak jalan. Makanya selama ini yang saya gunakan seperti yang merekam sekarang adalah di perekaman Full HD 24 fps. Itu yang paling sering saya gunakan. Kalau untuk nge-vlog biasa saya menggunakan Full HD 24 fps. Kalau untuk kebutuhan sinematik slow-mo begitu saya gunakan 60 fps di Full HD. Mic input sebuah fitur yang sangat penting juga menurut saya, yang harus ada di sebuah kamera, dan M50 ini sudah punya mic input juga. Untuk merekam video, kita juga sangat perlu memperhatikan kualitas audio dari video tersebut. Makanya kita butuh mic input untuk bisa memasang mic eksternal. Kalau sama yang saya gunakan sekarang, saya menggunakan wireless mic. Jadi receivernya ada di atas kamera dan saya colok langsung ke kamera. Jadi ini sangat berguna untuk kita membuat video, membuat vlog. Masalah autofocus, Canon itu terkenal dengan dual pixel autofocusnya. Itu adalah autofocus yang sangat cepat dan akurat. Jadi saat kita nge-vlog tidak usah ragu apakah nanti video kita mau fokus atau tidak, karena dual pixel autofocus ini sangat bisa diandalkan. Jadi autofocus dari M50 itu sangat keren. Contohnya sekarang itu saya mengandalkan autofocus. Saya setting di pengaturannya itu di autofocus. Jadi mungkin kalau saya goyang begini tetap fokus karena dual pixel autofocus di Canon itu cepat dan akurat. Untuk meredam getaran saat kita nge-vlog, saat kita mengambil video, di kamera M50 ini sudah punya IS digital. Ini adalah fitur yang bisa meredam getaran saat kita nge-vlog. Ini adalah IS digital, bukan IS yang ada di body seperti kamera Lumix GH5. Jadi saat kita mengaktifkan fitur ini ada cropping yang ada cropping di video kita, tapi tidak masalah karena sedikit sekali croppingnya, tidak terasa lah ya. Apalagi kalau di body M50 sudah ada IS digital dan ditambah dengan lensa yang kita gunakan ada stabilisernya juga, seperti lensa kitnya yang 15-45 itu ada stabilisernya juga. Kemudian kalau lensa yang sering saya gunakan adalah lensa 10-18 untuk nge-vlog, itu lensa wide yang ada stabilisernya juga, jadi akan lebih stabil video kita. Mungkin ini adalah salah satu fitur tambahan di M50, yaitu time lapse. Ini salah satu fitur yang saya suka karena time lapse bisa jadi B-roll di video kita, bisa jadi pemanis di video kita. Nah, makanya karena di M50 sudah ada time lapse, ini adalah hal yang saya suka juga. Time lapse yang di M50 itu kalau sudah jadi video, sudah jadi hasilnya itu sudah dalam bentuk video. Makanya saat kita jalan-jalan kemana, kita langsung bisa setting time lapse, tinggal diatur intervalnya dan sebagainya, kita setting, itu nanti hasilnya sudah dalam bentuk video. Jadi M50 keren. Jadi kalau ditanya apakah kamera ini masih layak di tahun 2001, tentu jawaban saya masih sangat layak. Karena dengan kamera seharga ini di antara, ya di bawah 10 juta lah ya harganya. Harga bekasnya antara 7,8 sampai 8 juta. Dengan seharga segitu kita sudah bisa mendapatkan kamera yang menurut saya sudah cukup lengkap lah ya. Sudah ada mic input, layarnya bisa di flip, layar sentuh, kemudian compact, autofokusnya keren, kencang, dan akurat, bisa merekam video dari kalau Full HD dari 24 sampai 60 dan juga bisa 4K, tetapi dengan
untuk memaksimalkan 4K-nya kita harus menggunakan manual focus, karena dual pixel autofocusnya itu tidak nyala kalau kita menggunakan mode 4K. Harus menggunakan manual focus lah supaya bagus. Jadi menurut saya kamera ini masih sangat layak lah ya untuk di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Video membahas Canon EOS M50, kamera yang sekarang saya lagi gunakan merekam, kamera yang sudah saya gunakan dari tahun 2018. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.